Dan selanjutnya kita akan menuju ke makamnya Sayyidah Halimatus Sa'diyah, yaitu wanita yang menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sejak masa kecil sampai beliau berumur yang menjaga Rasul sampai umur 4 tahun. Inilah makamnya Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Yang jadi pertanyaan, yang menjadi aneh bagi saya, kenapa kok makamnya Sayyidina Utsman ini tidak dimakamkan di sana, tidak di sampingnya Rasul, tidak di sampingnya Rasulullah, tapi dimakamkan di pemakaman Baqi, di dalam sana, di pemakaman Baqi. Dan kita akan lihat nanti seperti apakah makamnya Sayyidina Utsman bin Affan. Kiranya apa penyebab yang menjadi alasan sehingga Sayyidina Utsman tidak dimakamkan dengan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita senantiasa dalam keadaan baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang saya sedang berada di kota Madinah, tepatnya di samping Masjid Nabawi, dan sekarang sedang berada di antrian orang masuk Raudhah. Dan rencananya saya akan masuk ke pemakaman Baqi untuk ziarah ke makamnya Sayyidina Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin, khalifah setelahnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan karena saya juga agak penasaran, karena kenapa? Karena sahabat Sayyidina Utsman ini dimakamkan tidak di sampingnya Rasulullah. Seperti yang kita ketahui bahwa panas sekali itu, bahwa Sayyidina Utsman ini tidak dimakamkan di sampingnya Rasul, namun di pemakaman Baqi. Kalau makamnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu di sampingnya Rasulullah, yaitu berada di sebelah sana. Yang di kubah hijau itu adalah makamnya Rasul. Di bawahnya, bukan di kubah hijaunya ya, yang di bawahnya kubah hijau itu adalah makamnya Rasulullah Muhammad SAW, dan di sampingnya ada makamnya Sayyidina Abu Bakar dan juga ada makamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Yang jadi pertanyaan, yang menjadi aneh bagi saya, kenapa kok makamnya Sayyidina Utsman ini tidak dimakamkan di sana, tidak di sampingnya Rasul, tidak di sampingnya Rasulullah, tapi dimakamkan di pemakaman Baqi, di dalam sana, di pemakaman Baqi. Dan kita akan lihat nanti seperti apakah makamnya Sayyidina Utsman bin Affan, karena beliau tidak dimakamkan beserta dengan Rasulullah. Kiranya apa penyebab yang menjadi alasan sehingga Sayyidina Utsman tidak dimakamkan dengan Rasulullah? Apakah Rasulullah pernah berpesan agar Sayyidina Utsman tidak dimakamkan di sampingnya, ataukah karena para sahabat-sahabat yang tidak senang kepada beliau? Nanti kita akan jawab ketika sudah sampai di pemakaman Baqi, di makamnya Sayyidina Utsman bin Affan. Ini rombongan sore hari setelah pelaksanaan sholat asar. Baqi dibuka setelah sholat asar, karena setelah sholat asar itu biasanya ada jenazah yang dimakamkan, dan kita juga diperbolehkan untuk masuk. Mari kita panggil salam terlebih dahulu. Assalamualaikum daraqaumi mu'minin, daraqaumi mu'minin, wa ataakum ma tu'aduna qadam ma'jalun, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma ighfir li ahlil Baqi al-gharqad. Seperti inilah makam di pemakaman Baqi ini, tidak ada
nisan-nisan yang bercorak atau dibangun bangunan seperti makam-makam di Indonesia, semuanya sama, tidak ada perbedaan antara satu yang dengan satunya, dan juga tidak ada nama yang tertera di batu nisan. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa mengetahui letak dan siapakah makam siapakah yang terletak di sini. Dan di sini adalah pemakamannya Sayyidina Aqil bin Abi Thalib, kemudian ada Sayyidina Salman bin Al-Harith, dan yang ketiga ada Sayyidina Abdullah bin Ja'far At-Tayyar radhiyallahu anhum. Dan di foto ini adalah makam atau makbarah istri-istri tercinta Nabi Muhammad SAW yang jumlahnya ada 9, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Safiyah, Sayyidah Ummu Habibah, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Saudah, Sayyidah Zainab bintu Huzaimah, kemudian ada Sayyidah Zainab bintu Jahshin, Sayyidah Ummu Salamah, kemudian yang terakhir ada Sayyidah Juwairiyah. Semuanya adalah istri-istri tercinta Nabi Muhammad SAW yang berjumlah 9. Adapun yang 2 itu dimakamkan di Mekah. Itu orang pada berziarah sangat banyak sekali, dari sebelah sana sampai ke sana semuanya berziarah. Tujuan utamanya yaitu ke makamnya Sayyidina Utsman bin Affan, dan kita nanti akan juga ke sana melihat seperti apakah makamnya Sayyidina Utsman bin Affan. Sebentar lagi akan sampai di depan sana. Ini orang sudah berkerumun, sudah berada di sampingnya makamnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Rasulullah ey Emirul Müminin varisin olan Zat-ı Şerif'in Inilah makbarah beliau Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, khalifah yang menggantikan kedudukan Rasulullah SAW menjadi pemimpin setelah meninggalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga meninggalnya Sayyidina Umar bin Khattab. Maka setelah itu dipimpinlah orang-orang Islam di bawah kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Semoga kita yang berkunjung ke makamnya beliau kita diberikan kecintaan kepada para sahabatnya, yang nantinya kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, karena kita mencintai seseorang yang mencintai Rasulullah. Almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Atau orang yang meninggal itu tidak akan memberikan manfaat kepada kita, tidak seperti paham yang kita paham di Indonesia. Kalau kita paham aswaja, orang yang sudah meninggal yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah, maka mereka pun bisa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berwasilah kepada mereka, kita memberikan kepada mereka sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendoakan doa-doa kita yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini tidak sedemikian. Orang yang sudah meninggal ya sudah meninggal. Dia tidak bisa apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat kepada kita, apalagi memintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka tidak boleh, apalagi tahlilan seperti itu. Di sini sangat dilarang dan sangat dilarang sekali. Terus kenapa Sayyidina Utsman tidak dimakamkan di sampingnya Rasulullah dan juga dua para sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an? Karena di masa hidupnya Sayyidina Utsman, beliau pernah berpesan kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, nanti kalau aku sudah meninggal, aku sudah wafat, maka jangan makamkan aku di sampingnya Rasulullah dan juga kedua sahabatku. Karena kenapa?
aku takut nantinya orang-orang Islam ini menganggap bahwa Khulafaur Rasyidin atau para khalifah atau penggantinya Rasulullah itu wajib atau disyariatkan untuk dimakamkan di sampingnya Rasulullah. Nah, karena Sayyidina Utsman takut dikiranya nanti Khulafaur Rasyidin itu harus dimakamkan, wajib dimakamkan di sampingnya Rasulullah. Karena kenapa? Karena sudah ada 2 khalifah yang dimakamkan di sampingnya Rasul, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Takutnya nantinya ketika Sayyidina Utsman meninggal itu harus juga dimakamkan di sampingnya Rasul. Padahal hal tersebut bukanlah suatu syariat, bukanlah sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga karena hal tersebut Sayyidina Utsman takutnya orang-orang Islam itu menganggap bahwa itu adalah sebuah syariat. Masya Allah, subhanallah, betapa Sayyidina Utsman sangat mementingkan agama Islam, syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu hanya untuk menyelamatkan satu syariat saja. Sayyidina Utsman rela tidak dimakamkan di sampingnya Rasulullah. Lantas apakah Sayyidina Utsman tidak mau dimakamkan di sampingnya Rasulullah? Pastinya mau. Karena kenapa? Beliau tidak ingin jauh-jauh dari kekasihnya, yaitu sang Rasul Muhammad SAW. Namun karena untuk menyelamatkan agama, menyelamatkan syariat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, beliau juga ingin mencontoh Rasulullah, yaitu setiap apa yang disampaikan oleh Rasul adalah syariat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amanahnya Nabi Muhammad. Begitu juga dengan ilmu yang ini, artinya untuk menguburkan Khulafaur Rasyidin, memakamkan Khulafaur Rasyidin itu bukanlah sesuatu yang disyariatkan di sampingnya Rasulullah. Sehingga Sayyidina Utsman, biarkan aku dimakamkan di pemakaman Baqi. Maka Sayyidina Utsman dimakamkan di Baqi. Beliau mengalah demi apa? Demi tetap terjaganya syariat agama Islam. Masya Allah, subhanallah. Semoga kita semuanya bisa mencontoh para sahabat dengan ketauladanannya, dengan amanahnya mengemban agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kita akan menuju ke makamnya Sayyidah Halimatus Sa'diyah, yaitu wanita yang menyusui Rasulullah SAW dari sejak masa kecil sampai beliau berumur, yang menjaga Rasul sampai umur 4 tahun. Inilah makamnya Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Inilah makamnya Halimatus Sa'diyah, perempuan yang menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih kecil sampai beliau berumur 2 tahun, yang mana beliau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah tersebut. Rasulullah diasuh oleh Halimatus Sa'diyah sampai di usia yang 2 tahun beliau dikembalikan lagi ke Mekah dan dipasrahkan kepada Sayyidah Aminah, yaitu ibu tercintanya. Namun ketika sudah sampai di Mekah, ternyata di kota Mekah itu sedang ada wabah penyakit yang luar biasa, penyakit kulit yang luar biasa, bisa menular ke siapa saja. Sehingga ibu tercinta Rasulullah SAW, ibunda Rasul itu merasa khawatir, takutnya nanti Rasul kecil, Muhammad kecil itu nantinya juga tertular dengan penyakit tersebut. Sehingga Sayyidah Aminah juga ingin agar Nabi Muhammad itu kembali lagi ke Taif. Sayyidah Halimatus Sa'diyah itu tinggalnya di kota Taif. Agak jauh dari kota Mekah, 1 jam lebih perjalanan dari kota Mekah ke kota Taif. Sehingga kembali lagi Nabi Muhammad itu diasuh oleh Halimatus Sa'diyah sampai usia Rasul itu berusia 4 tahun. Dan ketika di usia 4 tahun itu ada kejadian luar biasa, yaitu Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika itu Rasul sedang bermain dengan saudara susuannya, yaitu dengan anaknya Halimatus Sa'diyah. Ketika itu Rasulullah dihampiri oleh malaikat Jibril dan seakan-akan beliau diculik oleh malaikat Jibril. Dibawa oleh malaikat Jibril. Kemudian dada Rasulullah itu dibelah oleh
oleh malaikat Jibril, kemudian dibersihkan dengan air zam-zam. Bayangkan, masih kecil Rasulullah itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditugaskannya malaikat Jibril untuk membelah dada Nabi Muhammad, kemudian dicucilah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga disitulah Nabi Muhammad mendapatkan kesucian jasmani maupun rohani, karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dari kecil, sehingga akhlak yang dibawa oleh Rasul itu adalah akhlaknya Al-Qur'an, akhlak yang memang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai malaikat Jibril berkata pada saat itu, inilah darah, inilah tempat di mana setan bisa mengganggu hati manusia, dan disitulah malaikat Jibril menyuci atau membersihkan kita, kalau kita istilahkan seperti itu. Namun untuk menambah lebih bersihnya hati Nabi Muhammad SAW, maka dari situlah setan tidak bisa lagi mendapatkan ruang untuk mengganggu Nabi Muhammad seperti itu. Beda dengan kita, meskipun kita sudah menjadi orang yang cerdas, meskipun banyak ilmu, namun kita pasti tetap akan mendapat godaan dari namanya setan. Namun tidaklah dengan Rasulullah, karena dari sejak kecil Rasulullah memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sebelah sana itu adalah makamnya Sayyid Ibrahim. Sayyid Ibrahim adalah putra dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, putranya Rasul, yang dari budak, yaitu Mariatul Qibtiyah, dari Mariatul Qibtiyah. Dan di sanalah makamnya. Beliau meninggal dalam umur yang masih kecil, masih kecil beliau sudah meninggal, tidak sempat berumur dewasa, dan beliau dimakamkan di pemakaman Baqi. Semoga semuanya dikumpulkan kelak bersama dengan Rasulullah, dan kita pun bisa dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir di sini adalah makamnya Imam Malik dan Imam Nafi. Yang sebelah depan yang di sini adalah Imam Malik, dan yang ini adalah makamnya Imam Nafi. Imam Nafi ini adalah gurunya Imam Malik. Ini Imam Malik, kemudian ini Imam Nafi. Imam Nafi ini adalah gurunya Imam Malik. Sekian videonya, semoga video ini bermanfaat, semoga menjadi pengetahuan yang bermanfaat untuk kita, sehingga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, menambah kecintaan kita pada sahabat-sahabat Nabi, sehingga kita kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Almarhum ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan kelak bersama orang-orang yang dicintainya. Semoga video ini menambah kecintaan kita kepada orang-orang yang mencintai Rasulullah, yang akhirnya kita juga menambah kecintaan kita kepada menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, dari kota Madinah melaporkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar kami lebih semangat untuk memberikan kabar tentang kota Mekah dan kota Madinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.